rakyat itu nyaris 100% ya, nyaris 100% rakyat Indonesia ini itu punya harapan besar terhadap Pak Prabowo. Iya. Menteri kabinet ini jujur saja, sampai saat ini saya melihat mereka belum mampu mengimbangi pikiran-pikiran Pak Prabowo. Kalau Menteri kabinet benar-benar loyal, seorang Presiden Prabowo saja loyal terhadap rakyat, bangsa dan negara, masa menterinya enggak? Halo, Sobat Muda Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Kita beberapa hari ini sangat ikut bersemangat dengan mulai dari kejadian apel akbar TNI, Tentara Nasional Indonesia di Batu Jajar, lalu disusul lagi dengan pidato Bapak Presiden di depan sidang MPR. Lalu terakhir di hari puncak perayaan 17 Agustus, merinding kita dengarnya. Sungguh niat Pak Presiden ini baik sekali buat rakyat Indonesia. Tetapi bahwa itu tidak hanya niat, tentu harus dieksekusi oleh semua pihak yang menjadi orang terdekatnya Pak Presiden hari ini. Siapa yang terdekat? Tentu mereka-mereka yang dipilih membantu di Kabinet Indonesia Maju. Telah hadir di hadapan saya abang kita, senior kita, aktivis, Bang Samsul Rijal. Terima kasih Bang telah berkenan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, seperti prolog saya tadi, semangat ini tertular Bang. Tertular kemana-mana. Artinya ini menjadi semangat keindonesiaan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Benar-benar beliau membangun spirit ya. Spirit itu kelihatan betul, terasa betul. Beliau tegas menyampaikan pada hadapan Panglima TNI waktu Batu Jajar. Tidak boleh komandan itu memimpin dari belakang. Ya, saya ikuti semua pidato beliau. Semua. Begitupun di MPR kemarin, banyak sekali yang dia ungkap. Tidak peduli jenderal, tidak peduli siapapun akan saya hajar kalau dia melakukan merugikan rakyat Indonesia. Betul. Apa yang bisa abang gambarkan dari pesan itu terkait dengan pencapaian visi pemerintahan Indonesia Maju? Ya, jadi saya itu tidak ada satu, istilahnya tidak ada sejengkal pun pidato Pak Prabowo di semua momentum yang saya lewatkan, tidak ada. Semua saya ikuti. Siap. Karena semua saya ikuti, makanya saya sangat memahami pertama niat Pak Presiden Prabowo. Yeah. Yang kedua setelah niat itu pikiran beliau. Yeah. Nah, dalam pikiran beliau itu gagasannya, idenya, ya, kemudian keinginan. Terus terang saja bahwa pasca Bung Karno, saat ini Indonesia dikagetkan dengan sosok seorang Pak Prabowo yang saya bisa kategorikan hampir sedikit menyerupai Pak Karno. Dari sisi kemampuan intelektualnya, sifat-sifat kebangsaannya, jiwa-jiwa kebangsaannya itu, kemudian gagasan-gagasan besarnya gitu ya. Namun dalam kekinian menurut saya bahwa visi besar ini tidak hanya sekedar visi saja, tidak hanya sekedar misi, visi, ataukah dalam bentuk gagasan saja. Omon-omon jadinya Bang kalau istilah Pak Prabowo sendiri omon-omon. Tapi hari ini menurut saya bahwa Pak Prabowo itu tidak omon-omon. Kenapa tidak omon-omon? Karena gagasan ini harus dieksekusi. Pikiran-pikiran besar ini harus dieksekusi. Nah, siapa yang mengeksekusinya? Yang mengeksekusi itu adalah pembantu-pembantu presiden. Jujur saja dalam kondisi kekinian, segala macam isu yang dibangun oleh kelompok-kelompok
politik yang mungkin kemarin juga yang kalah, ataukah kelompok-kelompok politik yang juga kita lihat ada juga agen-agen asing yang mencoba membangun narasi-narasi melalui agen-agen mereka di Indonesia, melakukan kontra, melakukan segala bentuk opini. Tapi sampai saat ini rakyat itu tidak terpengaruh. Ya. Rakyat itu nyaris 100% ya, nyaris 100% rakyat Indonesia ini itu punya harapan besar terhadap Pak Prabowo. Iya. Punya harapan besar. Betul. Dan bahkan menaruh harapan besar kepada Pak Prabowo. Nah, tentunya harapan-harapan ini tidak bisa diabai. Nah, oleh karena itu saat ini yang paling urgent itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas kinerja para menteri kabinet. Iya. Nah, menteri kabinet ini jujur saja sampai saat ini saya melihat mereka belum mampu mengimbangi pikiran-pikiran Pak Prabowo. Bahkan mereka banyak yang belum mampu menjabarkan dan mengejawantahkan Oke. apa yang menjadi dreams-nya Presiden Prabowo terhadap bangsa Indonesia ke depan. Gitu. Nah, saya jujur saja, saya punya sebuah literasi yang saya dapatkan, dan itu sebenarnya literasi itu adalah bukunya Pak Prabowo, yang judulnya itu Indonesia apa namanya? Paradoks Indonesia. Paradoks Indonesia, sorry, Paradoks Indonesia. Jadi kalau kita baca itu, mudah-mudahan buku Paradoks Indonesia ini, saya mengharapkan seluruh para menteri kabinet membaca buku ini. Karena di dalam buku Paradoks Indonesia ini menurut saya itu adalah buku putih yang harus diimplementasikan. Oke. Nah, buku Paradoks Indonesia ini juga disampaikan secara tidak langsung pada saat Pak Prabowo itu pidato kemarin di gedung MPR dalam sidang tahunan MPR DPR kemarin, DPD. Itu nyaris itu ada di dalam semuanya. Terkandung di dalam buku Paradoks Indonesia itu. Dan saya berharap bahwa para menteri kabinet ini harus membaca. Ini wajib. Kenapa wajib? Kalau menteri kabinet benar-benar loyal, seorang Presiden Prabowo saja loyal terhadap rakyat, bangsa dan negara, masa menterinya enggak? Iya. Iya kan? Nah, oleh karena itu, ini adalah sebuah tuntutan. Ini adalah sebuah tuntutan bahwa saat ini rakyat itu lebih percaya dengan Pak Prabowo ketimbang percaya kepada menteri kabinetnya. Itu. Nah, memang saya nggak mau terlalu jauh bicara tentang menteri-menteri yang ada di dalam dengan fakta-fakta politik, kemudian pembagian-pembagian kue politik dan lain-lain ya. Tapi hari ini rakyat semua udah tahu. Rakyat semua sudah tahu. Oleh karena itu, rakyat lebih menaruh kepercayaan itu terhadap presiden ketimbang terhadap para menteri. Iya. Dan jujur saja, perlu saya sampaikan bahwa satu kesalahan menteri, yang pastinya orang tidak menyalahkan menteri, pasti menyalahkan presiden. Pasti. Ya kan? Nah, oleh karena itu, wallahu alam bisawab kita lihat ke depan. Tapi bahwa saya berharap di tahun pertama ini adalah sebuah tahun evaluasi untuk Pak Prabowo bisa mengevaluasi secara total menteri kabinetnya dan harus terukur. Oke. Harus terukur karena sampai saat ini jujur saja kita lihat kondisi yang terakhir saat ini banyak sekali ketimpangan yang belum juga diselesaikan, yang masih dalam tahap apa istilahnya wacana, kecenderungannya lebih pada wacana gitu loh. Satu contoh kita lihat kasus tentang perumahan. Kasus tentang perumahan. Sampai saat ini belum ada Menpera itu, Menteri Perumahan Rakyat itu secara implementatif. Iya. Ya kan? Terus yang kedua lagi kita lihat kayak seperti Kementerian Transmigrasi. Sampai saat ini belum ada. Belum ada. Kemudian juga
kita lihat Menteri Kelautan gitu. Nah, belum ada sesuatu hal yang fundamental itu. Sementara hal ini sudah berulang-ulang kali disampaikan dalam pidatonya Presiden. Itu. Jadi artinya bahwa message publik, terutama rakyat di kalangan bawah, saat ini merasa nyaman karena apa? Karena Prabowo memiliki satu leadership yang kuat, kekuatan leadershipnya itu tadi. Apalagi dengan konsolidasi geopolitik, geoekonomi dan geostrategi ya secara global yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo, itu lebih menambah kepercayaan publik, terutama rakyat kalangan bawah, bahwa Presiden kita ini yang selama ini dijuluki Prabowo itu sebagai macan Asia, hari ini terbukti terwujud. Hari ini terlihat itu ya. Jadi rakyat itu hanya lebih percaya pada sikap dan gaya kepemimpinannya Pak Prabowo. Tapi minus terhadap kinerja menteri kabinetnya. Oke, Bang, komentar Abang, ketidakmampuan mengeksekusi seluruh keinginan presiden ini, apakah memang dipengaruhi oleh kapasitas para menteri kabinet ini yang terbatas, ataukah ada sesuatu yang lain yang menteri-menteri ini kemudian belum bisa lepas? Sebutlah misalnya pengaruh oligarki. Karena 10 tahun terakhir Bang, itu nggak bisa dipungkiri, banyak sekali orang yang menduga banyak produk undang-undang kemudian lahir dari para oligarki. Ya, sebenarnya ketika kita bicara tentang oligarki ini ya, di mana sih negara di dunia ini yang tidak melibatkan oligarki? Semua melibatkan oligarki. Tapi yang dituntut di sini ini adalah warga bangsa yang merupakan warga negara setelah dia diberikan kekuasaan, kewenangan, diberikan tanggung jawab untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 yang diimplementasikan melalui tangan presiden kepada mereka dalam hal ini menteri kabinet. Tanggung jawab menteri kabinet itu harus berbanding lurus seperti dengan tanggung jawabnya presiden. Gitu. Memang kalau kita lihat secara kasat mata, bisa nyaris sampai kurang lebih sekitar 60-70%. Menteri kabinet yang saat ini ya secara kapasitas mereka untuk membangun negara ini, baik dari aspek manajerial maupun leadership maupun dari sisi intelektualnya, itu belum berbanding lurus dengan pikirannya Pak Prabowo. Kapasitas berarti kata kunci. Ya, kapasitasnya belum tidak berbanding lurus. Presiden ini kan, menteri-menteri ini kan gini. Mereka ini nanti kalau sudah diomelin sama presiden, baru mulai masing-masing, ya istilahnya ABS lah. Kalau belum diomelin sama presiden, wah mantap Pak Presiden dengan style mereka tuh, itu. Nanti setelah diomelin sama presiden, disinggung sama presiden, baru semua teriak, baru masing-masing cari dengan segala hal cara yang padahal secara implementatif. Saya contoh saja ya, Koperasi Merah Putih lah contohnya ya. Yang disampaikan kepada publik itu bahwa kami sudah bentuk Koperasi Merah Putih itu. Ya lu udah bentuk, menterinya udah bentuk. Lalu terus kalau sudah dibentuk mau diapain? Mau diapain itu? Ya kan? Programnya, sistematikanya kan harus dibangun. Iya. Pondasi dasar dari Koperasi Merah Putih ini adalah apa? Kan itu. Dan ini harus diimplementasikan. Itu. Nah, satu contoh lagi, sebelum ada Koperasi Merah Putih kan sudah ada koperasi-koperasi seluruh Indonesia. Desa, ya, betul. Nah, kenapa nggak didesain sistemnya untuk koperasi-koperasi yang sudah ada itu menginduk ke Koperasi Merah Putih, sehingga dia menjadi instrumen taktis, instrumen strategis, segera melakukan program-program kerja yang sudah dijewantahkan melalui pikiran-pikiran, bahkan visi misinya Pak Presiden. Ini yang paling penting sebenarnya. Makanya terus terang saja bahwa saat ini kepercayaan rakyat kepercayaan publik terutama akar rumput di bawah ini itu hanya percaya pada Presiden Republik Indonesia yang namanya Prabowo Subianto.
Iya. tapi ragu terhadap menteri kabinetnya. Dan hari ini terus terang saja banyak blunder-blunder yang terjadi dilakukan oleh para menteri kabinet. Oke. Itu. Nah, saya pikir bahwa ini harus menjadi sebuah konsentrasi evaluasi oleh presiden dan timnya gitu ya. Ya mungkin di situ juga. Dan saya terus terang saja, ketika kita bicara kepentingan bangsa dan negara, satu hal yang mungkin perlu digarisbawahi bahwa pertimbangan-pertimbangan praktis politik atau dalam istilah politik tukar guling lah ya, atau karena politik balas budi gitu ya, itu nggak usah lah. Kita ini bicara bangsa yang besar, bicara membangun bangsa dan negara ini, itu bicara ide gagasan dan konsistensi kita terhadap bagaimana pembangunan bangsa dengan negara gitu loh. Ya, jadi tidak ada itu istilah politik balas budi itu. Kalau saya terus terang saja, Pak Presiden abaikan saja itu yang namanya politik balas budi. Loh kan kalau kita balikin gampang saja. Apakah presiden sebelumnya mampu mereka itu membalas budi masyarakat yang memilih mereka? Iya. Prabowo ini jadi presiden. Ada istilah orang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu jadi presiden karena mantan presiden sebelumnya. Kata siapa? Wong yang milih rakyat kok. Iya. Iya kan? Penyelenggaranya KPU. Dia disumpah dengan konstitusi. Iya. Jadi hari ini presiden menjalankan amanat konstitusi. Dan itu yang selalu diumumkan oleh Pak Presiden. Nah, 100% saya katakan bahwa hari ini rakyat di bawah itu senang, suka, bahkan cinta dengan Pak Prabowo. Iya. Ya, kalaupun ada yang nyeleneh, kita bisa tahu orang-orang itu kok. Kita bisa tahu orang-orang itu siapa, mereka dimainkan oleh siapa gitu. Kita tahu instrumennya siapa yang mainkan ya. Ya kayak contohnya makanan bergizi gitu ya. Kan ada yang nyeleneh kayak gitu. Sebenarnya yang nyeleneh itu kita tahu siapa mereka gitu kan. Orang-orang itu siapa gitu. Makanya terus terang saja, alhamdulillah saya terus terang saja punya presiden yang luar biasa bijaksana lah saat ini ya. Nah, tapi kecerdasan, kemampuan intelektual, sikap kebijaksanaan kenegarawanan ini juga harus ditopang dengan kinerja menteri kabinet yang mumpuni. Iya. Gitu. Ya, saya berharap bahwa mungkin di 2026 ya, kalaupun ada reshuffle kabinet, maka para pemikir, para ilmuwan itu minimal 50% lah yang masuk dalam kabinet itu. Dan bukan karena orang-orang yang memang profesional. Profesional pada bidangnya gitu ya. Ya partai politik oke. Perwakilan partai politik oke, tapi dibatasi lah. Ya. Karena kalau ada juga ketua umum pimpinan partai politik jadi menteri lah itu juga menghambat sebenarnya. Menghambat. Karena dia dibatasi juga. Yang dikhawatirkan lagi presiden perintahnya lain, dia sisipkan lagi dengan kepentingan politik partainya gitu. Artinya pelibatan partai politik oke saja. Oke saja. Tetapi posisi partai politik adalah melakukan seleksi kepemimpinan. Ya, itu yang penting. Bukan tukar guling gitu ya, Bang ya. Ini kan jatuhnya tukar guling Bang ya. Cerdas tuh. Itu setuju. Kalau itu saya setuju. Dan itu yang harus dilakukan gitu ya. Karena sampai saat ini jujur ya, kita ngomong apa adanya ya. Hari ini yang nampak di permukaan dan diakui oleh seluruh rakyat Indonesia itu hanya dalam bidang pertahanan keamanan nasional. Pertahanan kan Pak Syafri Samsudin. Ya, hari ini. Pangan ini juga perlu menjadi pertanyaan. Nah ini presiden harus panggil menterinya. Harus dipertanyakan. Menteri Pertanian berarti. Menteri Pertanian. Dengan Menteri Koordinator Pangan tentu saja. Ya, pangan ini, swasembada pangan yang dimaksud ini, apakah kita sudah melakukan panen raya contohnya? Ya. Ataukah barang ini barang impor yang kemudian dikapitalisasi dengan isu, menunggangi isu
menunggangi pikirannya Pak Presiden. Nah, ini juga perlu jadi pertanyaan. Atau jangan-jangan label dulu dibentuk, baru dibuka kota impor. Iya. itu. Ini otak ngolah-ngolah bisa aja kita. Iya. Nah, ini sekarang ini untung karena Pak Presiden ini tegas dan dia udah paham dunia percaturan, dunia persilatan ini. Oke. Makanya Presiden, kalau saya lihat menteri-menteri ini mau ngolah-ngolah juga agak mikir juga. Nah, padahal sebenarnya mereka bisa ngolah dengan catatan kinerja lu tingkatin. Iya. Kerja benar pasti hasilnya kerja benar. bagus. Pak Prabowo kalau kita lihat kan orang bekerja. Lu bayangin aja kalau kita baca riwayatnya beliau tuh. Dari zaman beliau pangkat mayor, dari letnan sampai ke mayor aja, itu udah luar biasa. Sampai beliau jadi Danjen Kopassus itu masih ada tuh, Mall Cijantung itu. Dan sampai saat ini melekat di pikiran masyarakat yang ada di Jakarta Timur itu, di Cijantung itu. Jadi banyak hal yang hari ini tidak ada keraguan kita terhadap Presiden. Oke. Nah, hanya Pak Presiden yang menjadi keraguan publik saat ini itu adalah menteri kabinetnya. Menteri kabinetnya. Nah, dan saat ini yang benar-benar real di depan mata, fakta di depan mata, apapun orang mau bicara hari ini, pertahanan dan keamanan Top lah gitu. itu the best lah. The best. Secara kinerja dia the best. Secara kinerja dia the best. Pertahanan keamanan itu. Nah, yang lain-lain ini yang harus sama, harusnya seperti Menteri Pertahanan Keamanan. Ini yang paling penting. Oke. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ya, seluruh menteri kabinet ini kan sebenarnya semuanya saling terkait ya. Saling terkait. Kenapa sih mereka nggak sinergikan itu? Ya, kayak contohnya soal perumahan. Ya. Tidak usah harus difokuskan ke ibu kota. Kan dia bisa sinergikan dengan Menteri Transmigrasi. Iya. Iya kan? Bagaimana kemiskinan kota ini digeser. Ya kan? Ruang-ruang pekerjaan baru ini dibangun keluar melalui transmigrasi, ngikut perumahan pemukiman ini, digeser. Apa sih susahnya? Sekarang transmigrasi, apa pekerjaannya? Iya. Iya kan? Hampir gak kelihatan. Hampir nggak kelihatan. Di situ mungkin perlu peran menteri koordinator kali Bang ya. Yang bisa mengakselerasi ini semua kementerian-kementerian supaya berjalan seimbang. Makanya tadi saya katakan bahwa menteri koordinator sampai saat ini ya, ada 2 kementerian. Mungkin menteri koordinator ini yang selain Menteri Pertahanan Keamanan ya, itu Menkop, bukan, Menhan, dan 1 menteri koordinator. Itu Menkumham. Oh iya, Prof. Yusril. Nah, jadi menteri koordinator 2 yang sukses menurut saya saat ini melakukan konsolidasi yang luar biasa, tapi lagi-lagi menteri teknis itu Prof. Yusril, Menteri Menkumham Impas RI ya, dengan menteri koordinator siapa tuh yang anaknya Presiden Pak Yudhoyono? Oh Agus Harimurti. PU. Nah, 2 menteri ini yang kalau menurut saya intensitas konsolidasi mereka tuh luar biasa. Meskipun mereka tidak teknis ya Bang ya. Nah, tapi saat ini yang menurut saya menjadi perhatian khusus kita itu adalah menteri teknis. Menteri teknis. Ini yang paling penting sekali itu menteri teknis. Karena saya nggak tahu. Termasuk saat ini kayak contohnya menteri koperasi ya. Sorry nih ya, ini menteri koperasi. Padahal Menteri Koperasi itu dia bisa sinergikan ke semua instansi, ke kementerian lain. Contohnya begini, Koperasi Merah Putih ini, ya kan, dia bisa mensinergikan dengan Menteri SDM. Undang-undang minerba kita itu memberikan isyarat jelas bahwa pertambangan itu bisa dikelola oleh Perusda ataukah koperasi. Iya. Ya kan? Nah, kenapa Koperasi Merah Putih atau Menteri Koperasi, siapa sih namanya itu Menteri Koperasi sekarang? Budi Ari kalau nggak salah. Budi Ari. Oke. Nah, saya nggak tahu pikirannya kemana itu ya, Budi Ari itu. Saya nggak tahu seperti apa dia. Tapi terpikirkan atau tidak oleh dia, kenapa dia tidak mapping gitu? Dia mapping wilayah-wilayah pertambangan di Indonesia. Yang mana itu bisa disinergikan dengan disinergikan dengan Koperasi Merah Putih.
untuk mendirikan yang namanya koperasi pertambangan. Iya kan? Iya. Jadi kalau koperasi pertambangan itu ada di setiap wilayah-wilayah tambang, ya kan? Saya bisa pastikan sangat mendukung masyarakat lingkar tambang itu akan produktif. Iya. Itu. Sandang pangan papan mereka itu bisa terwujud gitu. Tidak lagi cerita, ada masyarakat yang tinggal daerah pertambangan, menurut cerita Prof. Margarito Kamis, yang susah bayar SPP Bang, di Halmahera Utara kalau saya tidak salah. Loh, saya ini kan mantan presiden direktur sebuah perusahaan tambang. Jadi saya tahu persis. Community development itu kita jalankan. Iya. Tapi memang ada kesalahan di situ. Daripada community development itu perusahaan jalankan, sebaiknya koperasi. Iya. Nah, kalau koperasi, jujur saja kalau koperasi, bayangkan kalau kemudian ada kelompok masyarakat punya lahan, kerjasama dengan sebuah perusahaan tambang, ngecek test pit contohnya, ngecek hasil tambangnya, ya kan? Yang punya RKAB itu kan tambang, perusahaan tambang. Yang menjual ke smelter itu kan perusahaan tambang. Nah, kalau kemudian masyarakat yang punya tanah itu contohnya, mereka yang kelola dalam bentuk koperasi, kemudian kerjasama dengan perusahaan, ya kan, untuk dijual karena dia yang punya RKAB izin penjualannya itu. Nah, lewat perusahaan, kan masyarakat dapat gede juga. Hidup betul. Hasilnya juga bisa hidup. Artinya pertumbuhan ekonomi di lingkar tambang itu juga baik, bahkan berimplikasi kepada kabupaten secara menyeluruh. Iya, tidak hanya tanahnya yang dikeruk. Tidak hanya tanah yang dikeruk. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya saya juga sendiri bingung. Karena presiden, kenapa saya harus bicara seperti ini? Karena rujukan presiden itu adalah pasal 33 UUD 45. Pasal 33. Nah, Menteri Koperasi ini mampu nggak dia? Cerdas nggak? Punya kemampuan berpikir untuk menganalisa, mengejawantahkan pikiran presiden atau tidak? Itu problem. Itu problem. Nah, sampai saat ini saya melihat lebih pada asal Bapak senang. Itu. Tidak pada profesionalitas yang saya lihat. Iya. Lebih cenderung politik. Lebih cenderung lebih ke politis. Bahkan ada yang beredar Bang, ada kesalahan penyajian data yang dilakukan oleh kementerian dan Pak Prabowo langsung menyemprot. Ya, saya karena ABS tadi itu. Iya. Ya, kalau tidak salah itu di Kementerian Pertanian, Pangan kalau nggak salah itu. Data yang berbeda itu ya. Nah, datanya menteri itu yang berbeda itu sempat dikoreksi itu. Nah, berarti kan jangan-jangan para menteri teknis ini mereka nggak punya data. Iya. Karena apa yang dijelaskan, apa yang disampaikan oleh presiden, setelah saya coba analisis, saya cross check semua ya. Teman-teman saya tuh banyak gitu yang bisa saya minta data ke mereka gitu ya. Sesuai dengan pernyataan presiden. Ternyata presiden tuh by data. Tidak ada yang keluar dari mulut presiden yang tidak by data. Semua by data. Apakah itu data? Ya, seorang presiden punya kemampuan, punya kewenangan sangat besar. Kalaupun dia ragu dengan data kementerian, ataulah BPS gitu contohnya, ya kita punya Tentara Nasional Indonesia, punya kepolisian. Ada BAIS juga, ada BIN, ada BAIS ya. Bisa melalui lembaga-lembaga itu untuk melihat faktualitas di lapangannya seperti apa. Gitu. Iya. Jadi hari ini yang disampaikan oleh presiden itu semua, kalau saya lihat the real by data. Itu. Yang asal-asal ini kan banyak menteri kabinet yang ngawur-ngawur kalau kita lihat. Gitu. Nah, oleh karena itulah makanya kenapa saya katakan bahwa kita bisa buktikanlah kondisi bangsa kita saat ini. Sejak masa Pak Prabowo ini pimpinnya, itu adem ayem situasi sosial masyarakat di bawah. Padahal kita tahu bahwa kondisi Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja, Bang. Ya, dalam artian gini, secara ekonomi daya beli kita menurun. Betul. Kemudian daya beli kita menurun, inflasi yang begitu luar biasa di seluruh kabupaten kota. Kemudian juga peredaran uang itu sangat sedikit sekali, terbatas sekali. Tapi bayangkan, masyarakat bisa sabar, bisa ikhlas, bisa tulus menerima realitas yang ada.
dengan kepemimpinan Pak Prabowo. Bahkan masyarakat sadar bahwa Pak Prabowo jadi presiden saat ini dengan segala konsekuensi, dia di pundak Pak Prabowo itu, masyarakat tahu bahwa di pundak Pak Prabowo itu memikul semua beban pemerintahan sebelumnya. Sedang cuci piring kalau bahasa narasumber saya yang lain. Jadi masyarakat ini paham, masyarakat tahu, masyarakat kelas bawah tahu semua. Oke. Bahwa Pak Prabowo hari ini lagi memikul beban kepemimpinan negara sebelumnya yang hari ini dipikul sama dia. Dan mereka sadar bahwa saat ini Pak Prabowo lagi menyelesaikan satu demi satu masalah yang krusial. Iya. Gitu. Nah, tetapi ya yang kita butuhkan kan saat ini adalah menteri kabinet. Iya. Yang harusnya mampu mengurangi beban presiden yang ada di pundak beliau ini. Mau sampai kapan, Bang? Ditutupi sama presiden di kelemahan-kelemahan para menteri. Kalau itu tadi yang saya bilang bahwa mungkin presiden punya pertimbangan lain ataukah punya timing politik yang lain ya. Tapi kalau menurut saya ya sudah, kita kesampingkan, Pak Presiden kesampingkan aja lah itu. Apa istilahnya, dalam kepemimpinan negara ini jujur saja kesampingkan aja lah itu politik, apa istilahnya, balas budi tadi itu. Ya, politik balas budi tadi itu kita taruhlah dulu, titip aja dulu di mana lah. Saat ini untuk menyelamatkan bangsa dan negara, ini langkah-langkah yang harus beliau ambil. Menteri ini nggak cakap, udah di tengah jalan juga ganti, nggak masalah. Iya. Masyarakat mau kok. Betul. Masyarakat nggak marah. Kalau menteri ini contohnya si Menteri A, ternyata dia bikin blunder, ya kan? Yang diselamatkan kan kepentingan rakyat, bukan kepentingan menteri dan kelompoknya. Betul. Kan itu. Nah ini 100% saya katakan, saya bukan omon-omon. Saya punya hasil wawancara, saya ambil sampel. Saya punya sampel di 38 provinsi. Saya punya sampel 38 provinsi. Ternyata mereka, masyarakat di bawah itu tahu kondisi bangsa ini. Tapi yang luar biasa, mereka tahu kondisi yang ada, mereka merasakan kondisi yang ada, tapi mereka sabar dan bahkan mereka mengatakan bahwa untung presiden kita ini Pak Prabowo. Gitu, Bang ya. Bayangkan coba. Padahal ini cari duit susah. Iya. Cari duit susah. Tapi anehnya mereka tuh. Tapi untung Pak presiden kita itu Pak Prabowo. Dia bisa menyelamatkan bangsa ini katanya. Loh saya tanya, loh kok kamu yakin beliau menyelamatkan bangsa? Iya Pak. Karena beliau tuh kan harus membayar hutang-hutang negara. Iya. Yang mana yang berhutang itu bukan kepemimpinan beliau, tapi kepemimpinan sebelumnya. Artinya rakyat pun tahu itu. Rakyat tahu dan rakyat sadar. Ya, dunia sekarang apa sih yang tertutup? Iya, akses informasi gampang betul sekarang. Gampang. Nah ini yang maksud saya bahwa stigma positif rakyat Indonesia terhadap presiden ini harus dijaga dan dijawab. Nah yang menjawab siapa? Pembantu-pembantunya. Dalam hal ini adalah para menteri kabinet maupun kepala badan. Ada dugaan begini Bang, ada dugaan sebagian menteri ini sedang melakukan amputasi terhadap beberapa kebijakan Pak Presiden. Nah, katanya begini Bang, Pak Presiden ini disinyalir akan 2 periode dan ada pihak-pihak tertentu yang mau menghambat itu. Oh gitu ya? Itu yang konon beberapa narasumber saya juga menyampaikan hal yang sama. Jadi pertama saya mau sampaikan gini, kalau kita cermati Pak Presiden kita, Pak Prabowo ini ya. Dari dulu beliau ini nggak usah jadi presiden pun gak ada masalah. Lahirnya isyarat bahasa kasar saya, Presiden Prabowo tuh udah lahir aja di piring emas. Iya. Kasarnya gitu ya. Iya. Anak bengawan, mantunya presiden. Presiden betul. Ya kan? Kakeknya pendiri bank. Ya. Bapaknya profesor. Bapaknya guru besar. Ya. Udah cukup. Lebih dari itu. Belum lagi beliau pengusaha. Iya. Ya kan? Nah, kenapa selama 4 kali beliau itu maju presiden? Dan saya jujur ya, 4 kali saya calon presiden Pak Prabowo.
tidak pernah saya bergeser dari beliau. Sama saya juga. Itu. Bahkan saya pada saat itu di satu tim dengan almarhumah Ibu Rahmawati Soekarno Putri ya. Ya termasuk Pak Dasko itu waktu itu. Kami di kediamannya Bu Rahma bolak-balik lah dengan Kartanegara itu. Yang terakhir itu. Yang beliau lawan Pak Jokowi terakhir itu. Saya dengan Bu Rahma dengan tim hukum. Kebetulan saya di tim hukum. Kami gugat PKPU nomor 5 itu. Dan kami menang. Itu pun diumumkan setelah pelantikan presiden pada saat itu. Ya. Nah coba bayangkan kalau sebelum pelantikan presiden. Ya kan. Yang dilantik Pak Prabowo pada saat itu. Cuman Mahkamah Agung nanti setelah ini baru Mahkamah Agung mengumumkan gitu. Tapi oke lah. Nah saya mau sampaikan bahwa tidak ada ambisi politik kekuasaan dalam bentuk memperkaya diri dan lain-lain oleh Pak Prabowo itu 1000%. Saya yakin, hakul yakin 1000% nggak ada. Nah, cerminan pikirannya Pak Prabowo itu baca Paradoks Indonesia itu. Ada kurang lebih 4-5 bukunya Pak Prabowo itu saya baca semua tuh. Dan itulah jati dirinya Pak Prabowo terhadap bangsa dan negara ini. Bayangkan aja. Dalam situasi global yang luar biasa, tidak jelas, tidak menentu. Membayangkan nggak kalau presiden itu bukan Pak Prabowo? Ya. Oke, mungkin ada presiden lain yang juga militer. Tapi belum punya pengalaman di negara luar. Pak Prabowo semasa kecil di luar. Jadi dia paham budaya asing. Oleh karena itu, kalau kita lihat sepak terjangnya Pak Prabowo berhadapan dengan pemimpin-pemimpin dunia, ya, nggak ada kepalanya itu merunduk, tegak semua itu. Kepalanya tegak. Dan wawancara beliau waktu setelah kayak kemarin beliau setelah dari BRICS itu kemudian hampir semua tanggapan beliau juga menghadapi keputusan Amerika kemarin itu tentang pajak itu ya, teks itu luar biasa. Gitu. Nah, yang terakhir saya mau sampaikan. Kenapa setiap pidato Pak Prabowo itu selalu dengan pasal 33? Selalu dengan pasal 33. Itu bentuk kecintaan beliau terhadap bangsa dan negara. Dan apa yang beliau pidatokan sebelum beliau jadi presiden. Iya. Bayangkan, dari pertama kali beliau tuh ikut konvensi Golkar dulu calon presiden. Betul. Sampai periode ketiga juga beliau maju, sampai periode keempat. Narasi beliau tentang bangsa dan negara, tidak berubah. Penyelamatan hak-hak rakyat itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Artinya ini presiden yang sangat konsisten. Memang orisinil juga pikiran-pikirannya. Orisinil. Itu tadi yang saya katakan. Satu orisinil. Orisinilitas ini berdasarkan fakta dan data. Itu. Karena sebelum beliau jadi presiden, beliau merasakan kok. Prajuritnya kayak gimana, nasib prajuritnya. Iya. Beliau ke daerah waktu beliau HKTI juga beliau menyaksikan sendiri bagaimana orang tua, ibu hamil juga susah cari uangnya pelik. Dan beliau bicara itu bukan bicara omon-omon, itu fakta sosial. Itu fakta sosial. Nah, betul. Hari ini makanya saya katakan bahwa hari ini para menteri kabinet, saya di dalam podcast pemuda yang luar biasa ini. Siapa? Berharap kepada Pak Presiden untuk buku beliau tentang Paradoks Indonesia itu harus diberikan ke seluruh menteri kabinet untuk dibaca. Karena itulah jati diri kepemimpinannya beliau. Iya. Penting itu. Iya, dan kalau para menteri ini gagal memahami agenda besar presiden, celaka lah Bang. Iya betul. Dan ada satu hal yang saat ini juga menjadi satu sorotan saya ya. Insya Allah kekuatan rakyat di bawah kita ini sangat kuat lah untuk presiden ya. Mengawal pemerintahan ini udah sangat kuat. Insya Allah sangat kuat. Namun ada juga yang harus menjadi konsentrasi kita sebagai anak bangsa terkait dengan propaganda luar yang masuk ke Indonesia. Ya kita ambil pengalaman tahun 98 lah ya. Nah ini jangan sampai dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok politik dan lain-lain ya.
Kalau dulu kan nggak tahu sampai sekarang masih berlaku atau tidak nih. Kalau saya lihat cerita-cerita tentang G. Soros dan lain-lainnya secara ekonomi ya. Jadi kalau dilawan ya pasti negara-negara yang merasa dikritik dilawan itu kan pasti mereka akan melakukan langkah-langkah lain gitu ya secara politik. Nah saya mengajak, saya mungkin memberikan pendapat pandangan kepada Pak Presiden untuk memperkuat intelijen kita. Intelijen Indonesia ini sangat penting untuk diperkuat. Kalau tentara kita secara infrastruktur saat ini sudah alhamdulillah sudah baik, ya dengan isu Malaysia pun itu luar biasa, kesigapan dan langkah-langkah strategis yang ini oleh Presiden itu sudah oke, itu luar biasa lah ya. Infrastruktur militer kita udah lumayan, alhamdulillah, dan ini satu poin yang sangat besar bagi Presiden Prabowo. Mungkin di antara semua presiden Indonesia baru pernah terjadi. Pernah sempat juga terjadi di masa Pak SBY ya. Nah, dan itu ada beberapa yang hari ini juga dilanjutkan oleh Pak Prabowo ya. Tapi hari ini Pak Prabowo memaksimalkan. Nah, tapi ada satu hal yang harus menjadi prioritas utama kita itu adalah penguatan intelijen kita. Penguatan intelijen. Penguatan intelijen kita di Indonesia perlu ada semacam sebuah konektivitas untuk mengawal bangsa ini dari aspek intelijen. Karena hari ini kita diperhadapkan dengan teknologi yang sangat luar biasa dan sangat mudah mempropaganda warga bangsa kita. Kita ambil contoh beberapa negara yang hari ini konflik, yang akhirnya kemudian mengalami, selain dia berhadapan dengan negara yang berlawanan dengan dia berhadapkan juga dengan persoalan internalnya dia, gitu kan. Kayak sekarang kita lihat di Israel itu kan Putin juga mulai diributin, kemudian Ukraina juga begitu gitu ya. Nah bahkan di Iran juga kemarin sempat diuji coba tuh kelompok-kelompoknya Pahlavi dan lain-lain itu mencoba untuk melakukan pecah belah, tapi kemudian itu bisa diredam gitu ya, walaupun tidak maksimal. Nah Indonesia sangat penting sekali menurut saya. Karena kita ini berada di beberapa zona strategis ya, Laut Cina Selatan maupun Pasifik. Nah sehingga ini sangat penting sekali, perlu sekali optimalisasi kegiatan-kegiatan intelijen ini menjadi satu prioritas utama kita. Jadi ya bila perlu kalau bisa sih masyarakat pun itu bisa menjadi kuping telinga Presiden gitu ya. Sehingga hal-hal yang terjadi di bawah itu sangat mudah terkoordinir dengan baik gitu loh. Apa sisi yang menurut Abang harus diperkuat di intelijen kita? Yang hari ini masih dianggap lemah. Saya mungkin gini. Selama ini Indonesia kita kan punya undang-undang intelijen ya. Kita itu punya undang-undang intelijen. Tapi itu kan sifatnya umum ya. Sifatnya umum. Undang-undang intelijen kita tuh sifatnya umum itu. Undang-undang nomor 17 tahun 2011, kemudian sisanya itu kan perpres saja tuh. Lembaga utama intelijen kita itu seperti Badan Intelijen Negara itu kan dia hanya diatur dengan perpres, peraturan presiden. Nah saya berharap eksekutif dan legislatif demi menjaga ketahanan bangsa kita, ketahanan nasional, mungkin melalui podcast ini, kalau belum ada yang pikirkan ya saya mungkin memberikan ide saja bahwa kita sudah punya undang-undang intelijen, tetapi kita punya satu lembaga yang namanya Badan Intelijen Negara. Nah Badan Intelijen Negara ini harapan saya ke depan dia harus diperkuat secara spesifik dengan satu undang-undang. Itu. Kenapa? Karena menurut saya kedudukan Badan Intelijen Negara ini dia menjadi payung utama dan bisa mengendalikan semua intelijen di beberapa instansi negara ini. Termasuk kepolisian. Kepolisian ada. Kejaksaan juga ada intelijen ya. Bea Cukai, kemudian Kejaksaan, Kepolisian, Angkatan Darat, setiap matra itu kan ada semua itu. Oh sekarang koordinasinya tidak ada Bang ke Badan Intelijen Negara? Undang-undangnya mengatur ya, tapi tidak optimal. Tidak optimal. Nah, harapan saya juga bahwa
intelijen ini bukan hanya bicara spionase gitu loh. Kita bicara intelijen ini semua aspek. Ya termasuk bagaimana intelijen juga mengamankan, menjalankan keputusan presiden, pidato-pidato presiden itu. Ya terkait dengan pasal 33 tadi itu. Ya contohnya ada investasi dari luar, perusahaan-perusahaan luar yang masuk, itu harus diverifikasi. Karena kita nggak tahu perusahaan luar yang masuk datang investasi itu bisa saja dia bukan hanya membawa misi dagang saja, tapi juga bawa misi-misi lain kan gitu. Ada beberapa fakta yang menarik Bang. Soal misalnya mau pencaplokan 4 pulau di Aceh, pulau di Aceh. Ya. Lalu ada beberapa izin tambang di daerah konservasi di Papua Barat. Banyak sekali informasi-informasi itu yang akhirnya Pak Presiden turun tangan langsung mengeksekusi dan membatalkan semua yang terjadi itu. Apakah itu juga menjadi sisi lemah dari intelijen kita, Bang? Itu sebenarnya saya pernah menyoroti hal itu sih sebenarnya. Maksud saya gini, itu kan tugas menteri aja sebenarnya, bukan tugas presiden itu. Iya. Ya kan? Terlalu macam mana kali kata orang Medan itu. Macam mana kali itu presiden harus sampai ke hal teknis itu kan. Nah, dan menurut saya bahwa disitulah uji coba menteri dan kabinetnya. Merah putihnya itu di situ diuji coba. Ya kan? Harusnya deteksi dini. Iya dong, nggak perlu terjadi harusnya. Iya kan? Iya. Harusnya deteksi dini sudah didahului. Sama kayak kejadian kemarin di Pati. Oh iya. Gerakan aksi Pati itu. Pajak berapa itu? 210% berapa itu? Saya sih nggak melihat persoalan bupatinya. Atau bupati apa wali kota sih? Wali kota Pati. Wali kota Pati. Saya nggak melihat keputusan dianya. Yang saya lihat itu behind the scene-nya. Siapa yang menggerakkan manusia dan berani melakukan kegiatan anarkisme seperti itu? Iya. Harusnya kan ini menjadi deteksi dini gitu loh, gerakan-gerakan seperti ini gitu. Betul. Dan ini apakah kita harus salahkan presiden? Ya enggak lah. Ya kan? Instrumen ke bawahnya yang menurut saya lalai. Kan gitu. Seharusnya jauh 1 minggu, ini kan sesuatu yang sudah dipersiapkan menurut saya. Ya, pasti. Ya kan? Nah, ya siapa menteri yang berkaitan dengan isu yang berkembang di sana itu? Nah, dan ini saya juga minta presiden dalam kasus Pati ini harus betul-betul diperiksa dalam tanda petik siapa dalang ini konspirasinya. Iya, karena itu pasti terkonsolidasi kan. Iya. Kenapa saya harus katakan seperti demikian? Ternyata kasus yang terjadi di Pati kemarin itu berhembus sudah, implikasinya sudah berhembus ke beberapa kabupaten kota yang ada di Indonesia. Itu menjadi jurisprudensi jadinya. Ya. Karena apabila ada kabupaten lain yang contohnya meniru dalam artian tidak harus seperti angkanya mungkin tidak sebesar itu ya. Tapi ada yang mencoba menciptakan pemantik konfliknya. Nah ini yang harus menjadi perhatian. Itu harus artinya kalau itu bisa terjadi di Pati, maka berpeluang juga terjadi di tempat lain. Bahkan mungkin presiden, Bang. Nah, itulah yang tadi saya katakan bahwa ketika seorang presiden Prabowo hari ini menyelamatkan Indonesia di mata internasional, ya, geopolitik, geostrategi, geoekonomi, 3 hal ini presiden lakukan untuk menyelamatkan Indonesia dari suasana, dari situasi global yang tidak menentu. Yang akhirnya saat ini kita bisa merasakan Indonesia berbeda dengan negara-negara lain, bahkan negara tetangga Malaysia pun, malah kita jauh lebih survive. Menghadapi tantangan-tantangan global yang tidak pasti ini. Hari ini Indonesia masih enak dibanding negara-negara yang lain. Nah, persoalannya adalah di internal negara kita. Kok ada kelompok-kelompok tertentu yang hanya karena mau hidup dalam kekuasaannya yang begitu lama, kemudian mencipta kondisi kasarnya begitulah ya. Itu dijadikan alat bargaining dan segala macam. Jadikan instrumen politik supaya kekuasaannya itu bisa langgeng dan lain-lain. Iya. Sementara Prabowo nggak seperti itu. Itu. Nah, itulah tadi saya mengatakan bahwa
Pak Presiden dengan segala hormat, hal-hal yang lain Pak Presiden sudah lakukan dengan luar biasa. Saya hormat, saya salut dengan Pak Presiden. Hari ini Indonesia sudah punya nama, Indonesia sudah punya kebanggaan yang luar biasa. Hari ini Indonesia kembali punya wibawah di mata dunia. Nah, tapi persoalan internal ini harus segera beres. Harus segera beres. Apa yang konkret, saran Abang? Yang pertama, tadi saya sudah sampaikan. Segera mempercepat rancangan undang-undang Badan Intelijen Negara. Oke. Itu yang pertama. Karena dia multiplayer effect. Badan Intelijen Negara ini multiplayer effect. Polek Ekosusbud Hankam mencakup itu semua. Iya. Nah, sehingga dia bisa membentengi dan membackup langkah presiden dalam menjalankan pasal 33 UD 45 itu. Termasuk perampokan di BUMN itu, Bang. Bila perlu seluruh kementerian. Iya. Harus ada. Oke. Karena dia dinamis, dia kemana-mana semua. Karena ini menyangkut dengan kepentingan negara. Iya. Bukan dalam konteks spionase personality, bukan. Iya. Ini bicara pentingnya undang-undang Badan Intelijen Negara ini sangat penting, ya kan, untuk mengetahui segala bentuk macam persoalan AGHT lah istilahnya, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang nanti diperhadapkan oleh negara. Itu yang paling penting. Nah, yang kedua, Pak Presiden harus mengabaikan politik balas jasa atau balas budi, karena membangun bangsa Indonesia ini, ya kan. Satu mati itu jauh lebih baik ketimbang satu dipertahankan berimbas kepada ribuan yang mati. Betul. Itu yang paling penting. Dan hari ini saya terus terang, saya karena memiliki data, rakyat Indonesia 38 provinsi masih mencintai Pak Prabowo. Sangat mendukung dan mencintai Presiden. Nah, oleh karena itu deteksi dini ini sangat penting, karena hari ini kita melihat ada kontra-kontra politik, kontra-kontra intelijen yang mau mencoba melakukan infiltrasi di dalam pemerintahannya. Oke. Nah, oleh karena itu saya juga terus terang aja, bisa nggak sih Pak Presiden seluruh menteri kabinet itu dilitsus ulang, penelitian khusus? Iya. Kan? Saya berharap bahwa mereka ini semua menteri kabinet yang ada saat ini coba dilitsus gitu. Ya kan? Jadi kita bisa tahu. Dan ini penting. Kenapa sangat penting? Ini bicara orang, menteri kabinet ini kita bicara bangsa dan negara. Harus di-profiling semua. Iya. Gitu. Nah, kalau bisa semua presiden itu harus mendapat laporan harian, mingguan, bulanan. Itu harus ada tuh setiap kementerian kabinet. Iya. Dan itu real. Nggak bisa. Oke, ini jabatan politik. Ya kan? Tapi dalam penyelenggaraan pembangunan tidak boleh dipolitisasi. Tidak boleh dipolitisasi. Karena ini menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak. Dan hari ini terus terang bahwa saya jujur saja fenomena yang luar biasa, standing applause kemarin di DPR itu luar biasa. Dan bayangkan saya punya beberapa teman-teman di Filipina, di Australia, bahkan di Malaysia, Singapura ya. Bahkan ada satu itu dia di Jerman. Itu tiba-tiba mereka mengirimkan itu video pidato Presiden Prabowo mendapat standing applause yang luar biasa dari parlemen. Dan itu baru pernah terjadi dalam perjalanan demokrasi kita pasca reformasi ya. Pemimpin yang luar biasa. Dan mereka juga teman-teman yang di luar negeri ini, itu mereka juga merasa confidence. Oke. Dengan sosok kembali merasa gue Indonesia gitu. Gue Indonesia gitu. Iya. Nah, tapi saya lebih menitik beratkan bahwa
menteri-menteri ini harus dilitsus kembali. Dilitsus kembali. Ya sebenarnya kan ini yang teriak-teriak politik-politik apa segala macam ini kan sebenarnya kalau kita mau bicara real kan kita bisa tahu mereka semua kan gitu. Artinya abang mau bicara kocok ulang kabinet? Kocok, bukan cuman kalau bisa, kalau saya sih agak ekstrim dikit. Ganti aja. Iya. Ganti aja. Karena kesalahan satu menteri itu, blundernya satu menteri, yang disalahkan itu selalu presiden. Pasti presiden. Bukan menterinya yang disalahkan. Betul. Nah, alhamdulillah saat ini, untung kita sudah berada di fase gadget dan lain-lain ini. Jadi ya masyarakat itu saling komunikasi, kita lihat di medsos dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi yang terakhir, siap. kita udah terakhir nih, Yeah. belum? Yang terakhir, saya meminta kepada Presiden untuk menggandakan lagi buku beliau, Paradoks Indonesia. Paradoks Indonesia itu menjadi buku putih dan wajib bagi seluruh menteri kabinet, bahkan gubernur sampai ke wali kota harus membaca buku itu Supaya selaras itu ya Bang. supaya selaras. Karena itu pikiran orisinil berdasarkan data, fakta yang beliau angkat. Dulu kan orang, apa sih Pak Prabowo ini ngomong? Beliau memprediksikan tentang Perang Dunia Ketiga tuh dulu. Dari 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Tapi orang menganggap, ini mimpi Halu aja. gitu kan. Halu. Sekarang kelihatan Bahkan yang beberapa anehnya, indikasinya. ada juga purnawirawan jenderal yang menganggap remeh beliau gitu. Padahal jauh beliau punya jangkauan berpikir lebih tajam gitu. Iya. Dan hari ini semua terbukti. Yang dari dulu beliau bicara tentang penguatan pangan, kemudian penguatan alutsista, Iya. Hankam rata gitu. Iya. Itu yang beliau. Ternyata hari ini kita diperhadapkan dengan keadaan dunia seperti ini. Dan semua terbukti, fakta. Nggak ada omon-omon. Iya. Itu artinya apa? Prabowo, Presiden Republik Indonesia, bicara berdasarkan fakta data. Beliau menganalisis segala hal itu dengan teamwork yang kuat, dengan data yang mumpuni, kajian yang luar biasa. Nah hari ini saya pikir di mana-mana tempat beliau selalu menyuarakan bagaimana membangun persatuan dan kepada rakyat Indonesia, menurut saya tidak ada keraguan rakyat terhadap presiden. Nah, hanya rakyat masih menaruh keraguan kepada para menteri, para pembantu presiden. Dan hari ini jujur saja, rakyat Indonesia ini juga sekarang kadang-kadang mereka suka marah kalau ada yang ngomong aneh-aneh soal Pak Prabowo. Saya menemukan hal itu. Itu kayak contohnya terkait dengan isu yang kemarin yang soal penutupan rekening itu. Nah, Dorman. Itu, ya kan? Di mana-mana mereka bilang nanti aja katanya. Itu kan nutup itu semua biar apa? Biar ketahuan tuh. Yang rekening gendut-gendut itu bisa ketahuan tuh. Sampai pada tingkat itu. Jadi artinya bahwa ternyata masyarakat itu punya pemahaman. Iya. Punya pemahaman. Mereka tahu bahwa itu adalah bagian dari strategi secara moneter dan secara ekonomi bagaimana Pak Prabowo menyelamatkan hutang bangsa, hutang Indonesia. Menertibkan tata keuangan, tata pengelolaan ekonomi dan moneter Indonesia. Termasuk money laundering lah ya. Oh, money laundering 303. Ya kan, judol gitu kan. Banyak itu. Betul. Itu belum lagi ya tambang-tambang ilegal yang kemarin beliau sempat singgung itu. Ya. Oh, banyak itu. Nggak ada cerita jenderal, termasuk orang dari Partai Gerindra. Iya. Disikat habis oleh beliau. Dan ya kalau bisa sih jangan cuma tambang ilegal. Yang ilegal pun itu kan kong kali kong di RKAB. Dan Modi. Jadi dia kong kali kong di Modi dia kong kali kong lagi di RKAB. Emang nggak duit itu. Oke. Mafia itu nanti. Mafia Modi dan mafia RKAB itu bukan 10 juta, 100 juta, miliaran bos. Nah presiden, saya pikir ini penting sekali juga di bidang pertambangan ya.
baik itu batu bara maupun itu nikel ya bauksit dan lain-lain. Harus real. Perusahaan yang mau menambang itu harus real. Berdasarkan ketentuan aturannya itu harus real. Karena banyak manipulasi dokumen hanya untuk meraih modi, mendapat modi, kemudian mendapatkan RKB. Itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Dan itu rekayasa dokumen dan lain-lain. Oke. Nanti kita buat edisi khusus bahas mafia pertambangan itu, Bang. Ya, penting itu. Siap. Penting sekali. Dan hari ini saya terus terang saja memberikan apresiasi, mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Rumah Pemuda telah memberikan ruang kepada saya juga nih. Siap. Untuk menyampaikan istilahnya kebimbangan saya dalam melihat situasi. Pikir anak muda ini betul. Ya, karena terus terang saja bahwa bentuk ini adalah bentuk dari konsistensi kami yang saya secara pribadi dan bentuk konsistensi saya yang 4 kali tidak pernah bergeser mendukung Presiden bersama-sama Prabowo. dengan Pak Presiden dulu. Hanya karena dengan tujuan bahwa bangsa ini harus dipimpin orang-orang seperti beliau. Siap. Jadi bukan karena saya ingin mendapatkan sesuatu, enggak. Okay. Dengan kepemimpinan beliau saja itu saya udah syukur, bahagia, bahagia dunia gitu, akhirat saya bahwa Indonesia ini bisa terselamatkan gitu. Siap. Terima kasih banyak Bang Samsul. Bung Ilham. Siap, anak muda Indonesia, apapun yang kita mau lakukan berkontribusi buat bangsa dan negara Indonesia, sekecil apapun insya Allah bermanfaat buat bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.